Assalamualaikum guys, masih bersama gua Bani di Sodagar Gria. Kita mau membahas kelanjutan dari yang kemarin guys, itu terkait dengan PT. Nah, saya ada contoh nih guys. Nah, jadi PT yang paling sederhana gitu. PT yang paling sederhana itu dipegang oleh dua orang pemegang saham. Yang pertama itu direktur, yang kedua komisaris. Kemarin secara singkat sudah saya jelaskan, sekarang kita bahas nih lebih dalam. PT itu ada yang namanya anggaran dasar, ada juga yang namanya akte pendirian. Di mana akte pendirian itu kalian bikin PT itu di notaris guys, gitu. Jadi akte tersebut akan disahkan oleh notaris. Isi daripada akte pendirian tersebut nih secara umum ya guys, masing-masing dari notaris itu mungkin ada perbedaan sedikit gitu, tapi secara fungsinya secara umum itu hampir sama. Nah, yang pertama itu tujuan atau kegiatan usaha. Nah, kalian itu PT-nya didirikan, klasifikasinya itu apa aja guys? Itu bisa kalian pilih. Namanya klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI 2020, itu udah ada detailnya. Kalian bisa pilih tuh, kalian PT-nya itu bergerak di bidang apa. Itu kalian pilih bisa di oss.go.id. Biasanya notaris kalian itu akan mereferensikan di sana. Pilih silakan berapa kira-kira klasifikasi usaha yang PT kalian mau jalankan. Di itu ada yang namanya PT itu perdagangan, ada yang namanya jasa juga gitu, macam-macam guys. Yang kedua, modal. Kalian ketika mendirikan PT harus punya modal usaha. Berapapun itu harus tercatat di PT, di aktenya, sorry guys. Nah, itu kalian konfirmasi dengan notaris. Kalau yang tahun ini ya biasanya itu harus melampirkan bukti setornya. Jadi dari modal dasar perseorangan tadi itu akan dibagi ke dalam bentuk saham. Makanya kalau misalkan PT-PT yang sudah kaliber besar itu bisa masuk ke bursa saham, tuh sahamnya bisa diperjualbelikan ke publik. Kemudian bagaimana nanti saham itu bisa dipindah atau diperjualbelikan? Itu bisa aja guys dengan adanya nanti RUPS, rapat umum pemegang saham. Setelah dilakukan RUPS atau pergantian pengurusan, biasanya nanti ada jual belinya juga, itu dilakukan juga di notaris. Yang ketiga, tugas dan wewenang direksi itu sendiri. Tugas dari direksi tersebut, yang pertama ya, tugas pokoknya itu kan saya udah kasih tahu adalah menjalankan perusahaan tersebut secara profesional sesuai dengan klasifikasi usaha. Yang kedua, selaku direksi itu bisa juga mengalihkan, melepas atau menjaminkan hutang PT kepada pihak ketiga, bisa dalam bentuk bank atau lain-lain. Selanjutnya, tugas dari Dewan Komisaris. Tadi yang saya bilang guys, kalau minimal itu 2 orang, 1 direksi, 1 komisaris. Komisaris itu bisa, itu minimal 1, bisa lebih dari 1. Tugas dan wewenang Dewan Komisaris apa? Yaitu memberikan nasihat kepada direksi setiap waktu. Dalam jam kerja kantor PT berhak juga memasuki bangunan, halaman yang dipergunakan atau dikuasai oleh PT. Berhak juga memeriksa semua pembukuan surat, alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lainnya. Berhak mengetahui segala tindakan yang dijalankan oleh direksinya. Jadi direksi itu wajib menjelaskan setiap proses atau operasi dari PT tersebut kepada komisaris. Setelah itu ada yang namanya rencana kerja, tahun buku, dan laporan tahunan. Jadi di mana laporan tahunan tersebut biasanya nanti dari PT atau direksinya harus disediakan, bisa dalam berupa laporan operasional ataupun laporan keuangan. Setelah adanya tutup buku atau laporan tahunan, nantinya akan ada namanya penggunaan laba dan pembagian dividen atau bagi hasil. Kira-kira menurut saya itu paling pokok ya dari sebuah PT
seperti itu guys. Lain-lainnya itu tergantung daripada notarisnya, bisa ada pasal-pasal yang ditambahkan gitu atau ketentuan lainnya. Secara umum garis besar seperti itu. Selamat membuat PT, selamat berusaha, dan jangan lupa tadi seperti yang saya kasih tahu, apakah properti itu bisa dimiliki oleh PT? Jawabannya adalah bisa guys. Menurut kalian gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam saudagar.